Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flashdeal Channel. Akhirnya Xiaomi bikin smartphone gaming murah nih, melalui seri Redmi K40 Gaming Edition-nya. Kok bisa sih HP gaming ini ngasih harga yang ekonomis, tapi tetap powerful? Tentu saja berkat chipset terbaru dari MediaTek, yaitu Dimensity 1200 5G yang menggunakan GPU Mali G77MC9. Dipadukan dengan RAM 12GB LPDDR4X, quad channel yang berfrekuensi 4266 MHz. Terus sudah pakai layar AMOLED yang mendukung refresh rate 120Hz dan touch sampling rate mencapai 480Hz. Bakal sengebut apa sih performanya dalam menjalankan 5 game berat yang sudah kita siapkan? Terus seberapa boros nih baterainya kalau untuk kebutuhan gaming dan daily yang intens pada saat ini? Simak video kali ini sampai habis ya guys. Untuk mengetes performanya, saya sudah melakukan beberapa uji tes benchmark dengan Antutu versi 9 dalam mode 60Hz dan 120Hz. Yang ternyata skornya tidak begitu jauh berbeda dan tetap bisa menyentuh skor mencapai 670 ribuan. Skornya sedikit turun nih dibanding saat pertama kali dites sama Koko kemarin. Maklum kali ini saya tesnya sudah dalam posisi terinstall beberapa game SD yang tentunya menguras kapasitas ROM-nya. Begitu juga dengan pengetesan untuk aplikasi Geekbench 5-nya. Skor single core yang tadinya 800-an turun menjadi 600-an dan multicore-nya turun dari 2900-an ke 2400-an. Terakhir, saya tes pakai aplikasi 3D Mark pada mode Wet Left. Dan dalam 3 kali pengetesan, overall skor terbaiknya mencapai 4200-an dengan average frame rate di 25 fps. Skor benchmarknya sih ternyata nggak jauh beda nih sama punyanya Poco F3. Lalu gimana nih performa realnya dalam menjalankan game berat yang sudah kita siapkan? Berikut adalah resultnya. Fitur yang saya rasa keren dari HP ini adalah saat mengaktifkan 2 tombol pop-up trigger gamingnya secara bersamaan, di mana fitur game space-nya langsung aktif dan langsung muncul pilihan game di dalamnya. Untuk pengetesan gamenya, saya bermain di ruangan dengan temperatur suhu di kisaran 29 hingga 30 derajat. Dan tentunya untuk settingan refresh rate 120Hz sudah saya aktifkan, menggunakan koneksi Wi-Fi dan untuk settingan brightness dan volume di sekitar 50%. Namun khusus untuk game PUBG aja sih yang volumenya saya naikkan hingga 80%, agar suara step atau langkah musuh bisa lebih terdengar. Game yang pertama saya tes adalah PUBG Mobile. Settingan rata kanannya ternyata baru mentok di SDR dengan FPS Ultra. Namun biar lebih maksimal untuk FPS-nya, saya rubah ke settingan grafis smooth dengan FPS Extreme. Gameplaynya terasa smooth dan nyaris tidak terasa untuk frame drop-nya. Dan tentunya tombol pop-up gaming trigger-nya ini membuat pengalaman bermain game jadi lebih maksimal. Untuk sensor gironya juga aman nih, nggak delay sama sekali. Tinggal nunggu update aja sih supaya settingan SDR Extreme atau Ultra SD-nya ter-unlock. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 41 derajat Celcius dan baterainya berkurang sekitar 10%. Game yang kedua saya tes adalah Ark Survival. Settingan grafisnya saya rubah ke Epic dengan resolusi mentok rata kanan. Untuk animasi grafis 3D-nya bisa ditampilkan dengan baik dan tidak ada glitch yang mengganggu. Namun untuk kestabilan FPS-nya ternyata masih belum optimal, karena hanya bisa mentok di 30 fps-an saja. Gameplaynya cukup terasa playable meski kurang begitu smooth. Dan suhu panas HP-nya ternyata lumayan panas jika dibandingkan dengan game PUBG Mobile. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 43 derajat dan baterainya berkurang sekitar 12%. Game yang ketiga saya tes adalah Made Out 2 Big City Online. Game yang kayak mirip GTA ini kalau pakai settingan default sih smooth banget. Tapi saat pakai settingan terberatnya, ternyata cuma bisa jalan di sekitar 20-an FPS. Tentu saja gameplaynya terasa berat dan sangat terasa banget untuk frame drop-nya. Walau animasi grafisnya maksimal dan efek blur-nya juga bisa keluar, tapi tetap saja tidak playable jika dipaksakan main di settingan rata kanan. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 48 derajat dan baterainya berkurang sekitar 12%. Game yang keempat saya tes adalah Fortnite. Sayangnya juga game ini juga belum ke-unlock untuk settingan 60 fps-nya. Jadi saat saya mainkan pada settingan rata kanan dengan 30 fps, gameplaynya masih tergolong lancar dan smooth banget. Sama kayak game PUBG nih, pop-up gaming triggernya juga berguna banget dan bikin kontrolnya jadi lebih maksimal. Game Battle Royale yang memiliki fitur cross-platform ini bisa dijalankan dengan baik dan masih enak banget untuk dimainkan di HP ini. Selama 30 menit bermain, suhu panas HP maksimal di 44 derajat dan baterainya berkurang sekitar 12%. Game yang terakhir saya tes adalah Genshin Impact. Settingan defaultnya berada di medium. Namun biar lebih tahu seberapa powerfulnya HP ini, saya rubah ke settingan highest dengan 60 fps.
Ketika posisi stay dan belum melawan monster sih, FPS-nya masih bisa mencapai 50-an. Namun ketika bertarung dan memunculkan semua efek skill animasinya, barulah mulai terasa untuk frame drop-nya. Bahkan ketika posisi di kota yang banyak merender karakter NPC-nya, FPS-nya tidak bisa lebih dari 50 FPS. Apalagi suhu panas HP akan terasa overheat. Bahkan ketika game baru dimainkan selama 10 menitan saja. Dan selama 30 menit bermain, suhu panas HP-nya maksimal di 48 derajat dan baterainya berkurang sekitar 16%. Ternyata performa chipset sekelas Dimensity 1200 yang ada di Redmi K40 Gaming ini bisa melibas 5 game berat dengan cukup baik. Tapi masih perlu beberapa update di bagian softwarenya agar settingan gamenya bisa lebih maksimal. Dan manajemen dayanya bisa sedikit lebih awet. Karena setelah saya coba pakai seharian, ternyata masih bisa dapetin screen on time mencapai 4 jam 23 menit, hingga baterainya lowbat dan tersisa 15%. Sayangnya juga sih untuk fitur Google Mobile Service-nya masih belum ada pada bawaannya. Dan sudah saya coba pasang manual beberapa kali, ternyata masih gagal juga. Cuma kalau untuk sekedar sosmed seperti Facebook dan Instagram, jelas HP gaming yang satu ini jelas terasa enak banget performanya jika sekedar untuk kebutuhan daily yang intens pada saat ini. Tapi ya itu tadi, manajemen dayanya masih tergolong kurang maksimal dan bikin penurunan baterainya terasa agak boros walau dalam posisi standby. Kalau mau awet sih, saran saya mending pakai settingan layar di 60Hz saja. Dan tentunya fitur always on display-nya jangan diaktifkan. Untuk kualitas layarnya sendiri, setelah saya bandingkan dengan Poco F3, ternyata nggak beda jauh nih. Kalau menurut saya sih malah bagusan di Redmi K40 Gaming-nya. Yang jelas kalau cuma buat lihat foto atau video di HP ini tuh udah terasa lebih tajam dan manjain mata banget. Kesimpulannya, Redmi K40 Gaming ini bisa saya bilang nggak cuma sekedar calon HP gaming murah, yang cuma enak buat ngegame aja, tapi juga bakal lebih enak lagi kalau cuma untuk kebutuhan daily yang intens seperti untuk kebutuhan multimedia dan juga streaming online. Jika dibandingkan dengan performanya Poco F3 yang udah pernah saya coba beberapa waktu yang lalu, bisa saya bilang hampir setara atau selisihnya sedikit banget, alias 11-12 ya. Tapi kalau untuk saat ini, performa Snapdragon 870 5G tetap terasa lebih stabil, dan tetap lebih nyaman dibandingkan Dimensity 1200 5G. Tapi jika dukungan update untuk chipset baru ini terus dikembangkan, bisa jadi versi sempurna yang akan hadir melalui Poco F3 GT nanti bisa jauh lebih menggoda. Apalagi kalau Xiaomi bisa ngasih harga yang lebih murah lagi dari Poco F3 yang sudah hadir terlebih dahulu. Jadi kalian tim mana nih guys? Tetap pilih Snapdragon 870 atau tertarik dengan Dimensity 1200? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih udah nonton video ini sampai habis, semoga bermanfaat dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.